Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Di situ kita jumlah 3, 4. Nah, kita dikurang 2,34. Hasilnya 0,7. berapa? 0,7 ya. Iya. 0,07 tapi cm. 0,7 milimeter ya. Sehingga jawab. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Lanjut lagi. Lagi share tag-nya. Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0 kemudian bergerak selama ada sekon. Nah, ini kita buatnya bidang kartesisnya dulu buat. Buat bidang kartesisnya. Nah, ini ganti warna deh. Biar ada bedanya. Oke. Di sini titik A. Kemudian titik B 4,2. Ini titik X-nya ya. 4,2 ini kan X, Y. Jadi X-nya 4, Y-nya 2. 2 di sini berarti titik keduanya kita buat ya. Ini titik B. Lalu titik C 8 dan 6 kita buat kira-kira di sini. Ya, 8 dan 6. Nah, ini kalau kita garis putus-putus ini 8, ini 4, ini 6, ini 2. Terus garisnya kita garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kecepatan rata-rata perpindahan delta R dibagi dengan delta T. Perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, perpindahan di akhir. Posisi awalnya di mana? Di sini posisi awal ya. Ini posisi awalnya. Yang kita lihat itu hanya posisi awal dan posisi akhir. Ini posisi akhir. Yang C ini ya. C ini akhir. Nah, lihat aja di sini. Ini membentuk segitiga. Ini kalau Bapak sambung garis putus-putusnya, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nyari panjang. Itu sisi miringnya. Itu kita menggunakan apa? Arteris. Ada yang tahu? Pitagoras ya. Delta R-nya kita menggunakan Pitagoras. Kita langsung ke jarak batolnya aja 8. Ya, 8. Terus disembunyinya 6 berarti 8 di kuadrat. 6 di kuadrat. Sehingga didapatkan hasil 10. Pak, kok 10? Hitung aja 8 kuadrat tambah 6 kuadrat dari akarin ya. Nah, sekarang waktunya. Dari A ke B itu 2 sekon. Dari B ke C 3 sekon. Nah, sekarang kita hitung. Waktu di awal, ketika di awal bergerak, T-nya berapa? Ada yang tahu? T ketika awal bergerak? T1. 0 ya, Pak? 0. Betul. Ketika di awal bergerak, kan dia belum bergerak, Pak. Makanya waktunya 0. Nah, ketika di akhir, T-nya berapa? Di akhir T-nya berapa, Sen? T2-nya, Sen? Itu T itu ya Pak? T1 ya Pak? T2. T1 kan udah 0. Oke. T akhirnya berapa? 2 bukan Pak? T2-nya 2. Bukan. Bukan dong. Lihat dong. Di akhir. T di akhir itu berarti T ketika sampai di C itu dia ngeliat jam tangan udah berapa lama dia T-nya bergerak. 3 ya Pak? T terakhiran. Ada yang bisa bantu? Oh. 5. 5.
ya 5 karena dia T setelah berjalan dia lihat jamnya, oh saya habisnya 5 detik nih gitu waktunya ya. Berarti 5. Nah, kita terus saja perpindahannya kita dapat 10. Kurang awal. Akhirnya itu 5. Awalnya 0. Begini 5 ya. 2. S. Jawabannya yang C. Oke, sampai di sini. Ada yang kurang jelas? Pinpin. Gimana Pinpin? Kenapa, Pak? Paham nggak? Paham. Oke. Kalau nggak paham tanya Pinpin ya. Ya. Ya, soalnya TO kamu pergerakannya kurang bagus hasil-hasilnya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, tanyakan. Oke, Pak. Ya. Intinya kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi selang waktu. Kalau percepatan rata-rata, misalnya ada soal percepatan rata-rata, ya itu perbedaan kecepatan ya dibagi dengan delta t. Nah, kalau dia percepatan rata-rata. Paham ya? Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, kalau ada soal tentang kecepatan sesaat, biasanya diturunkan. Ingat aja, kita untuk nyari kecepatan itu diturunkan. Ya. Udah bisa penurun, diturunkan, itu akan menghasilkan V. Kemudian kalau diturunkan lagi, nanti itu akan menghasilkan A. Ya. Ini diturunkan. Yang paling atas apa, Pak? Nah, posisi. R ini posisi. Turunan ya. Udah bisa kan belajar turunan? Ini R ini posisi, V ini kecepatan, A. Posisi itu maksudnya apa ya, Pak? Posisi ini kayak jarak atau perpindahan. Gitu. Bisa gini, misal diketahui sebuah benda dengan posisi R sama dengan 2x kuadrat plus 2 gitu. Nah, itu nanti persamaan posisinya. Atau dia nggak pakai X, pakai T misalnya. 3T kuadrat plus 3. Nah, itu persamaan posisinya. Nanti kalau kita nyari kecepatannya, itu harus diturunkan. Contoh nih, misal diketahui R-nya itu, ya persamaan posisinya, T pangkat 3 misalnya. Ya kan? Kalau kita untuk nyari, maka V-nya otomatis. Ini 3-nya, pangkatnya dikalikan ke depan. Nah, terus pangkatnya dikurang 1. Jadi 2. Nah, nanti kalau ditanya kecepatan sesaat pada waktu 2 sekon misalnya, Maksudnya 3T pangkat 3T dapat dari... turunan. Oh ini, 3T pangkat 3, ini soal. Oh, misalnya pertanyaan. Contoh soal ya. Gitu. Misalnya ya, misal R itu 3T pangkat 3. Berapa V-nya? Nah, ini tinggal kita turunkan aja pangkatnya, kita kali ke depan. Udah bisa ya kalau turunan ya. Bisa semua ya, diturunkan itu tinggal dikali ke depannya, terus pangkatnya dikurang 1. Jadi segini. Kalau misalnya T-nya itu sama dengan 2 misalnya, masukin aja gitu. Ada waktu 2 detik misalnya, T-nya 2. Ya udah tinggal masukin aja. Berarti kali 2 di kuadrat. Tinggal dimasukin dan hitung. Hasilnya 9 kali 4, berarti 36. Ya. 36 meter per sekon. Kalau di matematika kan biasa pakai X, kalau di fisika biasanya pakai T. Diturunkan terhadap waktu. Diferensial diturunkan terhadap waktu. Terus, Pak, kalau misalnya diketahui persamaan percepatan, nyari persamaan posisi gimana? Kalau dia anaknya, jadi nanti dari A nyari persamaan V, dia pakai integral. Jadi kalau misalnya ke sini, ya, dia pakai integral. Pakai integral X dt ya, atau T ya boleh. Integral begitu juga dari V ke R, ya dt ya. Integral V, integralkan terhadap variabel T. Kalau dia ke bawah, dia pakai turunan, kalau naik, dia pakai integral. Ya, pakai fungsi naik. Oke, paham?
Paham ya? Oke, lanjut. Oke, untuk soal berikutnya. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan 72 km per jam selama 2 sekon, kemudian dipercepat. Nah, dari kata-katanya udah ada kata konstan. Kalau konstan itu artinya grafiknya flat. Cari aja grafik awalnya flat. Oh, flat semua, Pak. Oke, A, B, C, D, E, flat semua. Sekarang kita analisa lagi. Selama 20 sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 3. Berarti dia grafiknya naik. Yang mana yang naik? A, B, C, dan E. Kita lihat. Sekarang kita lihat lagi, Pak. Selama 10 sekon, diperlambat. Nah, kemudian turun. Semuanya turun, Pak. Oh, berarti sekarang kita analisa. 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dia naik dengan percepatan 3 meter. Ya kan, selama 10 sekon. Cari yang dia sampai puncak ini 10. Nah, kalau yang E ini 25, sedangkan di soal 10. 20 sama 25, selisihnya 5 ya. Yang E kita lihat option E, berarti yang E ini salah. Ya, tadi yang D kita silang, dia kita silang ini nggak berlaku, sekarang yang E juga kita silang. Yang E juga salah. Karena dia waktunya 10 sekon. Cari yang selisihnya 10. 20 ke 30, 20 ke 30, 20 ke 30 ya. Oke. Tapi ini ada perbedaannya. Lihat, yang antara A dengan C itu kecepatan maksimumnya itu 50, ini 40. Berarti kita hitung kecepatan maksimumnya. VT-nya ya. Pakai rumus VT. Masih ingat nggak? V0 A dikali dengan T. Nah, di sini kita lihat kecepatan awalnya dia 20. Dipercepat selama 10 detik, percepatannya ini 3. Berarti dikali dengan 10, 20 ditambah 30. Nah, kecepatan maksimumnya 50. Berarti yang C ini juga tidak termasuk, dia 40. Nah, sekarang cuma tinggal head to head nih antara A dengan B. Lihat lagi, diperlambat dengan kecepatan 5 hingga mobil berhenti. Ada kata kuncinya berhenti. Berhenti itu kecepatannya berapa ya, Nicholas Andrew? Andrew? Oke, Andrew tidak menjawab. Mungkin dia sedang tidak di depan komputer atau masih ada nggak orang ini? Oke, gimana Ke? Kalau misalnya kecepatan berhenti berapa nilainya? 0 ya? Iya, Iya. betul. Berarti VT kedua itu 0. Ini VT 1 ya. Nah, kecepatan akhirnya itu 0. Maka VT 2-nya itu nilainya 0. Nah, kita cari lagi dengan rumus ini. VT 2 itu V02 ya, V02. Oh ya, Andrew. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia pelambatan. A dikali dengan T. Pakai rumus 1 aja kita, Mas. Adalah V02-nya itu adalah VT1. Ya, kalau lihat di grafik ya. Jadi VT1 ini yang berlaku sebagai V02. Ya. Sehingga V02-nya itu nilainya 50. Min A-nya 5. Kita nyari T. Ya kan? T sama dengan 50. Maka T sama dengan 10. T-nya 10 yang mana? Yang A atau yang B? Selisihnya. Yang A ini dari 30 menjadi 50. Lihat di sini. Jadi 20 selisihnya kan? Berarti yang A salah. Maka jawaban yang benar adalah grafik yang B. Dia selisihnya 10 nih, antara 30 dan 40. Oke, bisa dipahami? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Oke, lanjut kita. Oke. Selanjutnya, perhatikan tabel data kecepatan 3 benda yang bergerak lurus berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ia mengalami percepatan terbesar. Ya, percepatan terbesar. Percepatan itu, ya, rumus cepatnya itu gampang. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awalnya, kemudian dibagi dengan waktunya berapa. Ya. Ya udah, dihitung. Yang mana yang paling cepat? Jadi kita hitung aja, misal benda A, ini kecepatan awalnya 3, akhirnya 14. T-nya dari 3 ke 14 dia hanya menggunakan 2 detik. Ya. Ini kita hitungnya T-nya selisihnya ya. Ini 2, ya kan? Kemudian selisihnya dari sini juga 2. Ya.
Yang A itu 14 kurang 3, 11. 11, ya kita yang A dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kalau kita hitung satu-satu, yang memiliki kecepatan terbesar ya, yang A ya, benda A dari T2 sekon sampai dengan T4 sekon. Lihat selisihnya semua ya, yang paling besar yang A. Oke, jadi jawabannya yang A. Boleh dicoba satu-satu kalau kalian memang ingin memastikannya ya. Ini V0 itu kecepatan awalnya. Jadi ini 14 kurang 3 dibagi dengan 2. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nomor 5A ketemu soal ini lagi. Ya, ketemu soal ini lagi, Pak. Jadi dari A, B, C, dan D. Oh, nggak kelihatan huruf A-nya. Jadi ini Bapak kasih label A deh. Ini yang A ya. Berputar dengan kecepatan angular maksudnya 50 radian per sekon. Kecepatan angular benda D adalah, ya, kita nyarinya satu-satu, runut ya. Antara lingkar roda A dan roda B itu apa yang sama? Masih ingat? Pak Seta? Kecepatan sudut. Ingat nggak? Yang sama apa aja? Kan sudutnya sama ya, antara roda A. Sebentar ya. Kita buka ya. Kita bisa tulis WA itu sama dengan B. Sama dengan berarti 50 dikali dengan RA-nya berapa? 30 ya. Kita buatnya 0,3 ya. 0,3. Belas. Nah, roda VC itu sama dengan A. E itu sama dengan V-nya ya. Nah, VC, VD. Nah, ditanya kecepatan angular benda D. Ya, dikali dengan R-nya. Ingat ya, R. Nah, VC-nya dapat 15. Maka berarti 15 dibagi dengan berapa nih RD-nya? Meter ya. 0,5 ya. 0,5. Sehingga jawabannya 30. Oke, jawabannya yang E. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Belum. Oke. Maaf ya ini Bapak mau tidak menulis satuannya karena Bapak kesulitan main tabletnya error lagi ya. Jadi Bapak pakai mouse tulisnya. Agak susah. Lanjut ya. Ingetin caranya. Nah, untuk soal nomor ini soal yang paling enak karena kita udah langsung aja pakai rumus cepatnya aja ya. Rumus cepatnya itu bahwa kecepatan maksimum itu sama dengan akar gravitasinya dikali dengan jari-jarinya, jari-jari lintasannya, dikali dengan tan tetanya. Ya. Yang ditanyakan tan teta. Maka tan teta berarti sama dengan V di kuadrat dibagi GR. Nah, V-nya berapa? 6. 6 di kuadrat 30. 36 ya, karena dari kuadrat ya. G-nya 10, R-nya 12, 120. Maka dihasilkan 10. Jawabannya yang C. Oke.
Gimana? Gampang ya? Menurut soalnya pakai ada rumus cepatnya, jadi kalian nggak usah pusing. Analisanya satu-satu ya itu lama soal ini panjang analisanya. Tapi kita langsung ketemu kayak rumus cepatnya aja. Ingetin aja ininya ya. Kalau soal-soal ABC nggak masalah. Soal essay mungkin itu yang akan sedikit ya. Tapi nggak terlalu rumit amat sih. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Expect. Oke. Masih ingat gerak parabola? Enggak. Enggak. Udah lupa ya. Oke. Bentar ya. Jadi SY itu, sumbu Y itu GLBB, kemudian SX itu GLB. Jadi tugas kita cari dulu nanti kecepatan di Y ketika di A dan kecepatan di X ketika di A ya. Oke. Ya, di titik A kita cari VY-nya dulu. VY-nya itu pakai rumus V0 sin theta. V0-nya berapa? 60. Sin 30. Sehingga, nah ini ada yang kurang ya. Dia dikurang minus G gravitasi dikali dengan T. Dikurang, gravitasinya 10. Waktu di titik A itu 1. 10 kali 1, 10 jadinya. Berarti 60 sin 30. Sin 30 itu setengah ya. Berarti 60 dibagi 2. Jawabannya 30. Dikurang 10. Itu sama dengan 20. Nah, sekarang ini B. Intinya kan sama. V0 itu tetap 60, sin 30 sama. Tapi waktunya aja yang bertambah ya, jadi T-nya 2. Sehingga ini ya, kita langsung aja 30 ya, karena sama depannya, waktu yang berubah 2 kali 10, berarti kurang 20. Jawabannya 10 ya. Yang C juga sama, 30 dikurang 3 dikali 10, 30. Berarti 0. Nah, yang di sumbu X-nya, di sumbu X itu GLB. Kalau GLB itu dia sama aja, mau di titik A, B, C itu sama. Apa rumusnya? Bahwa V0 cos theta. V0 60. Yo, cos 30 berapa? Cos 30. Berapa Mas theta? Cos 30? Berapa ya, Pak? Coba. Sudut-sudut istimewa. Akar 3 per Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 coba dibuat koma-komaannya berapa? 0,866. 0,86 ya. Oke. Kita buat 0,86 lah ya. Oke, ini berapa nih? 60 kali 0,86. Ya, berapa Mas theta?
51,96. Berapa? 51,96. 51. 30 akar 3. 51,96 ya. Oke, kita bulat menjadi 52. Oke, 52. Oke. Terus ditanya kecepatan di A, di B, dan di C. Itu ya rumus Pythagoras ya. V A. Ya. V A itu akar dari V Y 10 dikuadrat ditambah 52 dikuadrat. Yuk. Bantu Bapak ini berapa nilainya? Yang V A. 400 ditambah 52 kuadrat. Terus diakarin. Yuk, Keti, bantu Bapak, Keti. Yang mana Pak? Yang 20 pangkat 2. Itu dihitung. Oke. Lima 55,7. 55,7. Oh, 5,7 ya. Tapi kok nggak ada jawabannya ya? Iya nih. Bentar. Kalau pakai bentuk akarnya aja, Pak. Pakai bentuk akarnya juga berapa tuh? Akar. Enggak, jadi maksud saya Vx-nya kan 30 akar 3. Jadi 20 pangkat 2 ditambah 30 akar 3 pangkat 2 diakarin sama dengan 10 akar 31. Atau 10 akar 31. Berarti di sini akar 31 ya? Ini didapatnya berapa nih? Oh, gini. Bentar. Tadi akar berapa tadi Pak Ceta? Akar dari 3100 ya? Kayaknya ya. Karena kan 10 akar 31, berarti kan akar dari 3100 itu ya? Iya. Oke, coba kita buat dulu. Berarti kan akar dari Oke, kita buat ini dulu. Terus yang kedua, ini berapa Pak Ceta? Akarnya. Berapa yuk? Terus VC. Kayaknya 2800. Terus. Oke. Kemudian yang ini, yang VC ini 0 ditambah 52 kuadrat. Cari pendekatan aja. Berapa? Akar dari nilai 52 kuadrat. 22. Itu ada koma-komanya tadi, dari itu kita buatnya 27.000 ya. Sebenarnya nggak ada koma kalau Bapak tadi Vx-nya pakai 30 akar 3. Oh, 30 akar 3 gitu ya. Oke. Jadi Bapak dibulatkan ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalian bisa tulis 30 akar 3. Atau ini diganti dengan 30 akar 3 ya. Oke. Nah, berarti 31, 28, 27 perbandingannya. Jawabannya yang E. Gimana? Bisa? Oke. Oke, baik. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Karena waktu juga sudah habis. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak, oke. Kita cukupkan dulu dan thank you. Bye-bye. Oke, Pak. Coba.